Halo, ya seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa adegan selanjutnya ini akan muncul video ini nih. Ya, Pak Miftah alias Taim ini mendatangi kediaman penjual es itu, lalu minta maaf ya. Lucunya katanya dia dimarahi oleh Mayor Teddy. Nah ini dia minta maaf karena menyesali atau karena dimarahi Mayor Teddy nih. Ya gitulah. Sementara circle-nya mencoba menormalisasi dengan mengatakan bahwa itu cuma guyonan biasa dan memang begitu cara komunikasinya Pak Taim ini gitu ya. Ya jadi bicara kasar, menghina orang kecil, menjatuhkan martabatnya di depan umum adalah cara komunikasinya dan ini sudah biasa dilakukan. Begitu. Dan ternyata bukan hanya Pak penjual es ini saja yang dihinakan oleh Pak Miftah ini ya. Bahkan istrinya pun dihinakan dengan begitu rupa sambil tertawa-tawa. Saya serius tanya nih, ada yang tahu nggak maksud dari perkataan Pak Miftah ini nih? Doanya tetap dijabah, tapi dalam bentuk yang lain. Esnya nggak laku, tapi badannya sehat. Pulang-pulang istrinya hamil, itu juga nikmat. Gitu. Loh, kok ditinggal jualan es, istri bisa hamil? Kan banyak terjadi di mana-mana. Begitu kalimat yang diucapkan oleh Pak Miftah ini. Kalau kita lihat di videonya ya, di menit 36 detik 45 ini kalimat lengkapnya ada di situ ya. Dan kalimat sisipan soal istri hamil ditinggal jualan es ini saya dengar berulang-ulang kali sambil mikir gitu ya. Ini maksudnya apa? Ya adalah pikiran negatif, tapi masa sih seorang penceramah bicara begini gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana dia tertawa dan bagaimana nada bicaranya, pokoknya kita bisa menduga lah apa yang ada di pikiran Pak Miftah ini. Ya beginilah nasib orang miskin di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan selain pasrah dan ya menerima? Ya kalau kita lihat dari teori fungsionalitas ya keseimbangan di masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, namun di Indonesia, orang miskin di Indonesia ini, fungsi mereka dalam sistem ini seringkali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi yang sampai ke mereka ini sangat sedikit. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan yang sedikit ini. Sementara keuntungan besar diserap oleh kalangan atas saja. Ya, kenyataan yang memang menyakitkan sih. Ya dan ya memang inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum miskin di Indonesia. Dan mirisnya, kemiskinan di Indonesia ini sering hanya dijadikan komoditas politik saja. Ya, untuk politisi-politisi seperti ini yang berpura-pura iba kepada orang miskin hanya untuk mendapatkan suara mereka ketika musim pemilu tiba. Dan yang lebih menyakitkan di sosial media seringkali beredar lelucon hingga hinaan-hinaan bagi kaum miskin kita ini. Nah, yang sering saya jumpai adalah banyak orang-orang yang beranggapan bahwa orang yang miskin ini tidak berhak untuk mengkritisi gitu ya, apalagi mengkritisi pemerintah gitu. Hanya karena dia terlahir dari keluarga yang miskin atau hanya karena dia bukan seorang pejabat. Orang miskin hanya dijadikan dagangan politik. Orang miskin dimanfaatkan tenaganya dengan upah yang murah, hingga orang yang tidak bodoh tapi miskin bahkan diragukan kemampuannya. Ya, beginilah faktanya, menyedihkan bukan? Salam.